Pikiran Anda itu tanpa batas. Keraguan Anda lah yang membatasinya. The Business of the 21st Century oleh Robert T. Kiyosaki bersama John Fleming dan Kim Kiyosaki. Bab kelima, Pola Pikir Wirausaha. Bagian kedua. Apa yang perlu dilakukan untuk menjadi wirausaha? Wirausaha adalah orang terkaya di dunia. Kita kenal nama-nama wirausahawan terkenal. Richard Branson dan Donald Trump, Oprah Winfrey dan Steve Jobs, Rupert Murdoch dan Ted Turner. Akan tetapi, sebagian besar wirausahawan kaya adalah orang-orang yang Anda dan saya tak pernah dengar karena mereka tidak menarik perhatian media. Mereka menjalani hidup sebagai orang kaya tanpa banyak omong. Saya sering mendengar orang memperdebatkan pertanyaan, wirausahawan itu dilahirkan atau bisa dikembangkan? Sebagian orang menganggap untuk menjadi wirausahawan dibutuhkan keistimewaan tertentu. Bagi saya, menjadi wirausahawan itu mudah. Lakukan saja. Saya beri contoh. Di pemukiman saya ada seorang remaja yang memiliki bisnis pramusiwi yang sedang berkembang dan merekrut adik-adik kelas sebagai karyawannya. Dia seorang wirausahawan. Anak lain menjalankan bisnis reparasi sepulang sekolah. Dia seorang wirausahawan. Umumnya, anak-anak tidak punya rasa takut. Sementara bagi sebagian besar orang dewasa, itulah satu-satunya hal yang mereka miliki. Diperlukan keberanian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyumbangsihkan kepandaian Anda pada dunia. Saat ini, jutaan orang bermimpi meninggalkan pekerjaan dan menjadi wirausahawan, menjalankan bisnis sendiri. Masalahnya, bagi sebagian besar orang, mimpi itu sekedar mimpi. Jadi pertanyaannya, mengapa banyak sekali orang gagal mewujudkan impian mereka menjadi wirausahawan? Saya punya teman yang adalah penata rambut jempolan. Dalam hal membuat perempuan terlihat cantik, dia seperti tukang sulap. Selama bertahun-tahun dia bicara tentang membuka salon sendiri. Dia punya rencana besar, tapi sayangnya dia tetap kecil. Hanya menjalankan sebuah kursi di salon besar, terus-terusan berbeda pendapat dengan sang pemilik. Teman lain punya istri yang capek menjadi pramugari. 2 tahun lalu, istrinya berhenti bekerja dan ikut kursus menata rambut. Sebulan lalu salonnya resmi dibuka. Lingkungannya luar biasa dan dia berhasil menarik sejumlah penata rambut terbaik menjadi karyawan. Ketika teman yang pertama mendengar tentang salon itu, dia berkata, "Kok bisa dia membuka salon? Dia tidak punya bakat. Dia tidak terampil. Dia tidak mengikuti pelatihan di New York seperti aku. Lagi pula dia sama sekali tidak punya pengalaman. Setahun lagi pasti dia gagal." Mungkin saja dia gagal. Statistik menunjukkan 90% bisnis baru gagal dalam 5 tahun pertama. Di lain pihak, bisa jadi dia tidak gagal. Intinya adalah dia melakukannya. Dia tahu apa pengaruh keberanian dalam membentuk kehidupan kita. Diperlukan keberanian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyumbangsihkan kepandaian Anda kepada dunia. Di antara pemenang lotre di Amerika Serikat yang mendapatkan lebih dari 3 juta dolar, 80% bangkrut dalam 3 tahun. Mengapa? Karena uang saja tidak membuat Anda kaya. Angka di rekening bank seseorang boleh saja bertambah, tapi angka saja tidak membuat mereka kaya karena mereka tidak mengubah cara pikir mereka. Pikiran Anda itu tanpa batas. Keraguan Anda lah yang membatasinya. Ayn Rand, penulis Atlas Shrugged, mengatakan, kekayaan adalah produk kemampuan orang untuk berpikir. Jadi, jika Anda siap mengubah kehidupan Anda, saya akan memperkenalkan Anda ke lingkungan yang memungkinkan otak Anda berpikir dan memungkinkan Anda tumbuh menjadi kaya. Demikian The Business of the 21st Century bab kelima bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.